Ustaznya mohon izin nih, ini kita bicara Siap. soal layangan putus. Ini namanya mengejar itu pasti lelah ya, capek ya. Dan belum tentu juga dapat gitu ya. Kadang bisa aja direbut sama orang lain, pas udah deket tiba-tiba juga mungkin kita pas lagi ngerebut jatuh. Nah ini bicara soal hal-hal yang sudahlah gitu. Misalnya udah kita akhirnya memutuskan untuk tidak mengejar layangan itu. Nah ini tapi mungkin ada tips supaya orang-orang yang ingin coba move on atau moving away itu bisa diberikan kelegaan hatinya supaya ikhlas dan juga move on dari cobaan perselingkuhan yang menimpa rumah tangganya. Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Bagaimanapun islah itu adalah jalan yang terbaik. Apa itu islah? Menyambung kembali. Silaturrahim. Ya menyambung kembali sesuatu yang terputus. Sil mengqata'ak. Kalau kata baginda Nabi SAW. Sambung yang terputus. Maka jalan yang terbaik baik untuk pribadi sendiri ataupun orang lain ataupun pasangan yang mungkin telah mengkhianati. Maka yang terbaik adalah menyambungnya. Ustadz saya sakit hati, biarlah panen pahalanya dari sakit hatinya itu. Ustadz saya harus berusaha lebih sabar lagi. Maka pahala sabarnya itulah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat selamat masuk surga. Selamat datang di surga ini karena kesabaran kalian. Kesabaran apa? Kesabaran dalam membina rumah tangga. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kesabaran ketika rumah tangga diuji dengan badai yang datang dari orang ketiga misalnya. Maka subhanallah itulah semua di mana kita bisa panen pahala di dalamnya. Karena kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, puasa kita. Mungkin kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui kesabaran dari ujian itulah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau memang tidak bisa untuk diperbaiki lagi, maka subhanallah Allah tidak mengharamkan yang namanya perceraian tapi Allah membenci perceraian. Allah marah ketika terjadi perceraian tapi Allah tidak mengharamkannya. Karena kita tidak pernah tahu memang ada keadaan-keadaan darurat yang terjadi dalam kendaraan atau nahkoda seorang yang berumah tangga. Kita nggak pernah tahu keadaan darurat yang terjadi. Maka Allah jadikan ada satu emergency exit. Apa itu? Perceraian tadi atau perpisahan tadi. Tapi tidak ada orang yang keluar dari emergency exit selama masih ada pintu biasa. Maka subhanallah jadikan perceraian itu, perpisahan itu adalah jalan terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, selalu terjadi kezaliman, selalu kefikiran, maka subhanallah ini adalah jalan terakhir atau jalan darurat. Tapi bukan jalan yang utama. Kemudian setelah yang namanya ya udahlah berpisah, bagaimana caranya move on atau move on dari masalah ataupun move on daripada rumah tangganya. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam move on dari suatu kesedihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesedihan oleh tetangganya, diejek, disakiti. Maka apa yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Turun ayat, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikanmu nikmat yang kautsar. Apa itu kautsar? Dari kata katsir, yang banyak sekali, yang unlimited. Maka bagaimana caranya move on dari kasus tadi, perselingkuhan tadi? Maka ingat baiknya. Mungkin selama berumah tangga 20 tahun, selingkuhnya baru 1 kali, baru 1 bulan. Baiknya ada di 19 tahun, 11 bulan tadi. Maka ingat baiknya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tetap berdoa dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Masalah yang lainnya biar Allah yang ngurusin. Wallahu ta'ala Ya alam. Allah luar biasa jawabannya. Terima kasih Ustaz Syah. Sama-sama Mas Mikdad. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan.